Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam Zoom meeting online ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beliau lah kita mengetahui iman dan takwa kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang diberi petunjuk oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang menjadi thalibul ilim yang kita mempelajari ilmu agama, ilmunya Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyapa dulu kepada para mahasiswa. Ada Asrori di sini dan Azim. Asrori, ya bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Azim, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan melaksanakan perkuliahan mata kuliah pengantar usul fiqh yang dimana mata kuliah pengantar usul fiqh ini yang menjadi pondasi dasar kita ketika kita mempelajari hukum Islam. Pastinya ini sudah mata kuliah wajib yang kita pelajari di hukum Fakultas Syariah di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, saya akan memulai mata kuliah kita. Kita akan mempelajari pengantar usul fiqh. Usul fiqh ini adalah suatu proses untuk mengeluarkan hukum Islam, yang mana usul fiqh ini adalah belajar untuk mempelajari metodologi tentang uh, istinbat hukum syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu usul fiqh. Secara mendasar, usul mempunyai arti fondasi, sedangkan fikih adalah pemahaman terhadap hukum syariat. Selanjutnya, usul fiqh adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dan metodologi dalam menggali hukum Islam dari sumbernya. Fungsi dari usul fiqh ini adalah membekali ulama dan fuqaha untuk berijtihad secara sistematis dan sahih. Dan usul fiqh menjawab bagaimana cara menetapkan hukum, bukan apa hukum suatu perkara. Jadi usul fiqh ini adalah mempelajari metodologi, cara untuk menetapkan hukum sebelum hukum itu dikeluarkan. Selanjutnya, sejarah dari usul fiqh itu pertama dimulai oleh masa sahabat. Kalau dalam masa Rasulullah SAW itu adalah langsung yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah SAW itu mempunyai sifat mubayyin atau penjelas dari wahyu tersebut. Makanya sejarah usul fiqh ini dimulai dari masa sahabat, karena berkembangnya dari usul fiqh tersebut, munculnya di zaman sahabat itu ada namanya ijtihad bersifat individual dan belum dibukukan. Selanjutnya di masa tabi'in ini muncul metode berpikir dalam istinbat hukum. Di sini tertera bahwa Imam Syafi'i menyusun Ar-Risalah, yaitu kitab pertama usul fiqh. Seperti zaman Imam Syafi'i, mulailah usul fiqh itu berkembang pesat dan muncul dua pendekatan. Yang pertama adalah mutakallimin, itu pendekatan secara rasional, dan fuqaha secara praktis. Nah, di sini perbandingan dari fikih dan usul fiqh. Fikih itu adalah hasil dari proses istinbat, berisikan hukum-hukum cabang, yaitu furu ya. Nah, jadi istinbat ini adalah proses penggalian hukum dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, dilanjutkan dengan usul fiqh.
Usul fiqh ini mempunyai arti yaitu metodologi, metodologi dan perangkat untuk menggali hukum dari dalil. Contoh, produk fikih adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh usul fiqh, seperti sholat fardu, itu hukumnya wajib. Nah, dari usul fiqh itu asal muasalnya sholat fardu itu wajib itu ketika ada perintah di dalam Al-Quran untuk menunjukkan kewajiban, yaitu al-amar lil wujub. Terus selanjutnya adalah sumber hukum dalam usul fiqh. Sumber hukum dalam usul fiqh itu bersumber utamanya adalah seperti saya jelaskan tadi, Al-Quran yang paling utama. Yang kedua sunnah. Sunnah ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui lisannya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan eh, pekerjaannya, apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Terus dilanjutkan dengan ijma. Ijma ini adalah hasil dari pendapat-pendapat para para ulama. Sedangkan kias adalah kias mensifati sesuatu yang sudah ada sumber hukumnya dengan apa yang terjadi pada zaman setelahnya. Pada zaman setelahnya seperti zaman saat ini ya. Seperti contoh anggur itu sifatnya halal dikonsumsi. Tapi ketika dia difermentasikan, maka sifatnya sama seperti khamar. Maka anggur itu pun berubah menjadi haram karena sifatnya memabukkan setelah difermentasi. Adapun urutan dari sumber hukum dalam usul fiqh ini yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran ini adalah dalil paling tinggi dan bersifat qat'i. Selanjutnya, yang nomor dua adalah sunnah. Sunnah ini perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi seperti saya sampaikan tadi. Terus ada ijma, kesepakatan ulama pada suatu masa. Kias, analogi hukum karena kesamaan ilat atau sebab hukum. Selanjutnya adalah dalil tambahan dan istimbat. Ada istihsan, itu menyimpang dari kias demi maslahat. Ada al-maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan umum tanpa dalil khusus. Ada uruf, tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang selanjutnya adalah sadz zari'ah, mencegah perbuatan yang berpotensi untuk menimbulkan mudarat. Sampai di sini jelas ya, Jelas. Azim dan Asrori. Jadi sudah dipahami bahwa Jelas. sumber-sumber hukum dalam usul fiqh ada yang paling utama dan ada yang tambahan. Terus selanjutnya adapun kawaidul usuliyah atau kaidah usuliyah yang penting kita pahami adalah yang pertama ada al-amar lil wujub, yaitu mempunyai arti perintah, itu wajib ya. An-nahyu lit tahrim, ini mempunyai arti larangan, berhukum yang mempunyai hukumnya yaitu hukum haram. Selanjutnya ada al-aslu fil asya al-ibahah, yaitu hukum sesuatu adalah mubah. Ada ad-darar yuzal, itu mudarat harus dihilangkan. Terus ada yakin tidak hilang dengan keraguan. Al-yakin la yazulu bisa. Contoh seperti ini. Yakin al-yazul bisa ini ketika kita sholat, kita sudah yakin atau tidak bahwasanya pakaian yang kita pakai ini terkena najis atau tidak. Nah, kalau misalnya kita ragu, maka lebih baik kita harus menukar baju itu dengan baju yang bersih. Begitu juga ketika kita wudhu, ketika kita mau sholat, teringat bahwa wudhu kita ada salah satu anggota tubuh kita yang menjadi rukun wudhu itu tidak terbasuh. Kita yakin atau ragu-ragu, maka lebih baik kita kembali berwudhu seperti itu. Jadi kalau yakin kita sudah wudhu, sudah bersih sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka tidak ada lagi namanya keraguan-raguan. Kalau misalnya ragu,
lebih baik kita mengulang. Karena keraguan-keraguan itu bisa menjadi bahan godaan setan ketika kita melaksanakan ibadah. Terus ada ta'arud dan tarjih. Nah, ta'arud ini artinya dua dalil yang bertentangan secara zahir. Tarjih memilih dalil yang lebih kuat berdasarkan sanad, makna, dan maqasid. Contoh, hadis pertentangan diatasi dengan tarjih atau nasih. Nah, tarjih juga butuh penguasaan mendalam atas dalil dan konteks sosial. Nah, sekarang pendekatan ilmu usul fiqh ini dimulai dari mutakallimin, yaitu rasional, deduktif, sistematis, dan fokus pada teori. Sedangkan fuqaha itu pendekatannya secara praktis dan aplikatif, fokus pada penerapan kaidah. Dan modern itu interdisipliner, kontekstual, menjawab isu-isu kontemporer seperti ekonomi, digital, bioetika, dan HAM. Nah, ijtihad, nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa usaha sungguh-sungguh menggali hukum dari sumbernya. Sulfik menjadi pondasi dan pedoman dalam proses ijtihad. Nah, syarat sebagai mujtahid, orang yang berijtihad, yang paling pertama adalah menguasai Al-Quran, kedua hadis, bahasa Arab, lughatul Arabiyah, aqasidus syariah, dan kaidah-kaidah usuliyah. Jadi tidak semerta-merta kita mengeluarkan hukum berdasarkan hasil ijtihad kita sendiri dengan menggunakan dengan menggunakan pendapat kita tanpa kita menguasai syarat-syarat sebagai mujtahid. Itu bisa menjadi eh, membingungkan bagi diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita menyampaikan seperti itu. Dan ijtihad itu kolektif menjadi solusi hukum modern. Nah, di sini ada usul fiqh kontemporer. Jadi usul fiqh kontemporer ini digunakan untuk menyelesaikan isu-isu fintech, medical etik dan lingkungan. Mengembangkan pendekatan maqasidus syariah, tujuan syariat, menyimbangkan antara nas, teks dan waki, realitas, menjembatani hukum Islam klasik dan dunia modern. Seperti ya, medical etik ini seperti eh, ketika ada hukum bagaimana bagaimana hukumnya transplantasi donor organ. Mazhab Imam Syafi'i itu ketika kita metransplantasikan kuku kita aja, itu sudah hukumnya haram. Tetapi ini menjadi suatu fenomena yang baru terjadi yang ketika kita mentransplantasikan salah satu organ kita itu bisa menyebabkan kemaslahatan terhadap orang lain seperti itu, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini dibahas dalam usul fiqh. Jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Azim dan Asrori. Oke. Kalau tidak ada kita Ya, lanjut. Tidak ada kita lanjut ya. Nah, sekarang sampailah kepada kita penutup dan refleksi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usul fiqh bukan hanya ilmu teoritis, tapi alat untuk menegakkan keadilan. Terus dibutuhkan untuk memahami dan menetapkan hukum yang sesuai dengan maqasid syariah. Usul fiqh juga membuka ruang ijtihad yang dinamis, solutif, dan kontekstual. Dan mahasiswa perlu mempelajarinya agar mampu berpikir hukum secara kritis dan sistematis. Tanpa eh, kita meninggalkan dari syarat-syarat dan petunjuk-petunjuk dari apa yang telah kita pelajari tadi. Dan mudah-mudahan apa yang kita gali hari ini bermanfaat bagi kita, khususnya pada diri kita sendiri, dan juga orang-orang yang berada di sekitar kita, dan apa yang kita jadikan ilmu ini ada ilmu yang bermanfaat, insya Allah menjadi pelindung kita nanti dan menjadikan kita minan najihin fid dunya al akhirah. Oke, terima kasih banyak.
atas partisipasinya. Terima kasih banyak juga atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran antum semua menjadikan antum-antum menjadi ulama ul amilin, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, khususnya di dalam ilmu syariat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya akhiri perkuliahan ini dan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.